Prabowo. Nongol di surat kabar The Jerusalem Post, Prabowo disebut cari sokongan Yahudi untuk nyapres di 2024. Astagfirullahaladzim. Benarkah ini? Kita simak kabarnya ya. Nauzubillah min dzalik. Kabar di beberapa bulan yang lalu. Ini bahkan kalau kita lihat di tahun lalu ya. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ingin melibatkan pihak Yahudi dalam upaya pencapresan dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Saya kira selevel pengamat politik Ujang Komarudin yang sering warawiri di televisi tentu tidak asal nyablak gitu ya. Dia berdasarkan data fakta yang dia terima. Hal ini disampaikan Ujang merespon sebuah artikel yang dimuat surat kabar bernama The Jerusalem Post beberapa hari lalu. Dalam artikelnya, surat kabar ini mengklaim bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi aktor utama dalam upaya normalisasi hubungan Israel-Indonesia. Seperti siapa ya? Ada juga beberapa tokoh lain yang kurang lebih sama begini. Selama ini hubungan orang-orang Indonesia dengan Israel sudah lama berlangsung karena orang-orang Indonesia itu punya kepentingan politik untuk nyapres dan lain-lain. Butuh dukungan politik dari Amerika, dan kita tahu Amerika itu dikuasai oleh Yahudi, orang-orang Israel, kata Ujang dalam kepada wartawan Kamis 13/1/2022. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR ini mengatakan upaya normalisasi hubungan diplomatik Israel-Indonesia yang sedang diupayakan oleh Prabowo itu bakal sia-sia. Saya ulangi, bakal sia-sia. Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah berulang kali menolak menormalisasi hubungan dengan Israel. Alasannya jelas, karena Indonesia adalah salah satu negara pendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Bagaimana mungkin kita bisa berhubungan baik dengan penjajah? Kementerian Luar Negeri RI juga pernah menekankan Indonesia tidak akan mengakui Israel sebelum tercapainya two-state solution dengan Palestina. Kendati hubungan diplomatik Israel-Indonesia sukar terwujud, namun menurut Ujang, hubungan Prabowo secara personal dengan orang-orang Israel tetap akan terjalin dengan baik. Wow, mengerikan sekali ini. Kedepannya kelihatan secara formal tak akan ada hubungan bilateral kedua negara, namun secara informal kelihatannya mereka bekerja sama. Nah, itu dia, dalam hal apa kerjasamanya? Kalau menurut Ujang tadi ya terkait pencapresan. Wow. Kalau sudah menggelontor uang dari mereka memang saya kira tidak berseri ya. Atau bahkan sudah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih lanjut Ujang mengatakan Prabowo yang menjalin hubungan dengan Israel ini justru membawa dampak buruk bagi dirinya jika masih berniat maju pada Pilpres 2024 mendatang. Iya, memang sangat berniat ya. Sekarang jadilah kayaknya ya Prabowo Gibran tuh tanggal 16 sebentar lagi. Pengumuman MK ya. Hal ini kata dia membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina justru semakin tidak bersimpati pada Prabowo. Dampaknya Prabowo akan dicitrakan negatif di mata publik Indonesia. Karena rakyat Indonesia menganggap Israel itu penjajah dan rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Diberitakan sebelumnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disorot dalam salah satu media asing yakni The Jerusalem Post dalam sebuah artikel yang berjudul How Agriculture Led Indonesia Defense Minister to Talk Normalization with Israel yang tayang di Selasa 11 bulan 1 2022, setahun yang lalu ya. Dalam artikel tersebut disebutkan Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi aktor utama yang mengupayakan normalisasi hubungan diplomatik Israel dan Indonesia. Bagaimana nih para pendukung Prabowo? Masih mau dukung Prabowo setelah kabarnya seperti ini? Bahkan disebutkan Indonesia dan Israel telah melakukan serangkaian pertemuan dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2021 lalu. Ya ini sih sudahlah ya, kita kembalikan lagi saja kepada para pemilih. Makanya betul-betul hati-hati dalam memilih capres di 2024 ini. Ini akan betul-betul menentukan akan dibawa kemana kapal besar bernama Indonesia ini.